فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mengapa tukang sihir itu kafir dalam syariat? Karena mereka mensejajarkan diri mereka dengan Allah yang maha tahu perkara gaib. Padahal Allah telah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, makhluk di langit adalah malaikat. Makhluk di bumi, siapapun yang tinggal di bumi, termasuk para nabi dan rasul, mereka tidak tahu perkara gaib, kata Allah. Malaikat, seluruh nabi dan rasul, mereka tidak mengetahui perkara gaib, hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu ada manusia yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, maka mereka telah menyamakan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila para nabi dan rasul mengetahui perkara gaib, itu karena Allah berikan wahyu. Kalau Allah tidak berikan wahyu, mereka pun tidak tahu. Sebagaimana kata Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi manusia mengetahui perkara gaib, mengetahui apa yang akan terjadi masa depan, itu hanyalah melalui jalan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diberitahukan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika ada manusia, dia bukan seorang nabi dan dia mengaku tahu masa depan, maka ketahuilah dia adalah seorang pendusta besar. Dia adalah seorang pendusta besar. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa terkadang ramalan para dukun itu terjadi sesuai kenyataan? Maka ketahuilah jemaah sekalian, justru kita sebagai seorang muslim semakin yakin jika ramalan para dukun itu terjadi sesuai kenyataan, bahwa mereka memang betul-betul dukun. Karena Allah dan Rasulnya telah mengabarkan, setan-setan membantu mereka untuk mengetahui masa depan yang dicuri dari pembicaraan malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk melakukan sesuatu di masa depan, lalu para malaikat ini berbicara dan dicuri dengar oleh setan-setan dari kalangan jin. Lalu setan-setan itu mendatangi para dukun dan mengabarkan apa yang akan terjadi. Lalu para dukun di muka bumi tampil sebagai seorang yang katanya orang pintar atau paranormal, dia bisa tahu masa depan. Padahal itu adalah kerjasama antara para dukun itu dengan setan-setan, sebab mereka telah menghamba kepada setan-setan itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang ucapan para jin. Para jin ini dulu mereka kafir, kemudian mereka masuk Islam. Lalu mereka bercerita, Allah sebutkan di surat Al-Jin, mereka mengatakan, "Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada." Bahwasanya dahulu kami di masa jahiliyah, di masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, duduk di satu tempat di bawah langit, di atas awan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari situlah kami mendengarkan ucapan para malaikat akan apa yang Allah tugaskan kepada mereka untuk terjadi di muka bumi. Jadi Allah kabarkan kepada kita, begini prosesnya. Para dukun mengetahui hal-hal yang gaib sehingga mereka meramal masa depan. Setan-setan itu mencuri pembicaraan malaikat. Siapa yang mendengarkan sekarang, dia akan mendapati panah-panah api. Yaitu setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah menjaga langit dengan panah-panah api untuk menyerang para setan-setan itu. Tapi jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan, walaupun di panah api mereka berkorban untuk menyesatkan manusia, mereka tetap melakukan itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, mereka bersaf-saf dari bumi sampai ke suatu tempat di bawah langit. Fayasma'ul kalimah thumma yulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin. Setan yang paling atasnya, dialah yang mendengarkan pembicaraan malaikat.
Lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya. Lalu yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Terus seperti itu. Sampai akhirnya tiba kepada sahir, tukang sihir, atau kahin, atau dukun, kata Nabi SAW. Jadi inilah jemaah sekalian proses mereka. Sok tahu perkara gaib, dibantu oleh setan-setan. Tapi manusia yang tidak memahami agama, tertipu oleh mereka. Manusia mengatakan, karena dia orang pintar jadi dia tahu. Karena dia paranormal jadi dia tahu. Bahkan ada yang mengatakan, mereka adalah ustadz besar, kiai khas, kiai khusus. Padahal mereka adalah teman-teman setan, wali-wali setan, musuh Allah. Walaupun mereka berjubah, mungkin berjenggot, mungkin berpeci. Jangan tertipu jemaah sekalian. Kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib, maka dalam syariat namanya adalah dukun. Walaupun di masyarakat dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil orang pintar, dipanggil paranormal, dan lain-lain. Kemudian kata Nabi SAW, farubbama adraka syihab qabla ayulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan setan-setan itu bisa jadi terkena panah api itu sebelum dia menyampaikan berita yang dicuri dari pembicaraan malaikat. Dan bisa jadi kata Nabi SAW, dia sudah sampaikan berita itu baru dia terkena lemparan api. Lihatlah jemaah sekalian bagaimana setan-setan itu berkorban demi menyesatkan kita. Kemudian kata Nabi SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Maka para dukun ini dengan bermodal satu berita benar, mereka menambah dengan 100 kedustaan. Perhatikanlah jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, manusia yang paling banyak berdusta adalah para dukun. Manusia yang paling suka berbuat dosa adalah para dukun. Karena semakin besar dosanya, semakin kafir dia kepada Allah, dia akan semakin sakti. Setan akan semakin senang untuk membantunya. Semakin dia suka berdusta, berbohong kepada masyarakat, maka setan semakin menyenanginya. Sebagaimana juga kata Allah, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian, kata Allah, aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta besar lagi suka berbuat dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Setan-setan itu menyampaikan berita-berita yang mereka curi dari langit, dari pembicaraan malaikat, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Maka